Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 17 September 2025. Pelajaran yang ke-12 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Penyataan Diri Allah. Bacalah Keluaran 34 ayat 1 sampai 28. Bagaimanakah Allah menyatakan kemuliaannya kepada Musa? Keluaran 34 ayat 1 sampai 28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegak tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba, tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba.
Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan juga. Hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Musa harus membawa 2 loh batu seperti loh batu yang pertama yang telah dipecahkannya. Keluaran 32 ayat 19. Dia akan bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai untuk ke-7 kalinya. Pendakian sebelumnya disebutkan dalam teks-teks berikut. Pertama, Keluaran 19 ayat 3 dan 7. Kedua, Keluaran 19 ayat 8 dan 14. Ketiga, Keluaran 19 ayat 20 dan 25. Keempat, Keluaran 20 ayat 21. Keluaran 24 ayat 3. Dan kelima, Keluaran 24 ayat 9 ayat 12 sampai 18. Keluaran 32 ayat 15. Keenam, Keluaran 32 ayat 30 dan 31. Musa memulai pendakiannya di pagi hari. Musa kini dipersiapkan untuk mendapatkan pemahaman yang mulia tentang karakter Allah. Keindahan karakter Allah paling baik dijelaskan dalam penyataan dirinya yang menakjubkan ini. Ini adalah penjelasan yang paling penting tentang siapa Allah itu. Ini adalah benang emas yang ditenun di seluruh Alkitab. Penyataan Tuhan di sini adalah Yohanes 3 ayat 16 dari Perjanjian Lama. Di beberapa tempat yang penting, para penulis Alkitab menerapkan, mengulangi, atau mengembangkan penyataan diri Allah yang hidup itu karena karakter Allah harus dipahami dengan benar. Ketika Musa menerima penjelasan yang luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi tentang nama Tuhan, ia sujud menyembah Tuhan. Ketika kita melihat sekilas tentang kasih, anugerah, kemurahan, belas kasihan, kebaikan, kesetiaan, pengampunan, kekudusan, dan keadilan Tuhan, kita juga akan tertarik kepadanya. Ketika kita melihat dan mengagumi sifat-sifatnya yang luar biasa, kita mulai mengasihi Dia. Kasih yang membawa kita kepada keinginan untuk melayani dan menaatinya. Karena Dia mengasihi kita, maka kita pun mengasihi Dia. 1 Yohanes 4 ayat 19. Dalam penyataan diri ini, Tuhan meyakinkan Musa bahwa Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi umatnya dan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Dia memperbarui perjanjian dengan mereka, berjanji bahwa bangsa-bangsa lain akan melihat keagungan dan karyanya yang luar biasa. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat.
Keluaran 34 ayat 10. Namun, bangsa Israel harus menaati Tuhan dan mengikuti 10 ketentuan yang jelas untuk menjamin kemakmuran mereka. Kemudian Musa diminta oleh Allah untuk menuliskan isi perjanjian tersebut yang telah dilanggar. Keluaran 34 ayat 27 dan 28. Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat Rabu 17 September 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.